Sambil menunggu yang lain, ada beberapa teman juga yang terkendala masalah, mungkin kita bisa videonya nanti webinar ini akan direcord dan diupload di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di webinar pemanfaatan mikroba perakaran atau PGPR untuk OPT untuk pengelolaan OPT hortikultura. Izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, selama webinar, peserta wajib mematikan mikrofon dan menyalakan kamera jika memungkinkan. Yang kedua, peserta dipersilahkan untuk menyalakan mikrofon saat dibutuhkan dan menyalakan saat dibutuhkan maupun saat sesi diskusi. Yang ketiga, peserta dimohon menuliskan identitas aslinya. Yang keempat, peserta yang ingin bertanya pada sesi diskusi bisa langsung raise hand ataupun open mic. Kemudian di akhir sesi akan ada presensi yang harus diisi oleh peserta untuk mendapatkan sertifikat. Sebelum acara dimulai, sebaiknya sesuai kepercayaan masing berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum acara dimulai, saya mau tanya nih kabar Bapak dan Ibu yang telah hadir di sini, terutama Bapak Lurah. Sehat. Tetap semangat ya Pak menjalankan tugas-tugasnya yang sepertinya lagi sibuk-sibuknya nih sekarang, sampai rela-rela nganterin masyarakatnya ke Puri untuk vaksin. Banget ya Pak. Mudah-mudahan Ibu sekalian yang hadir di sini juga tetap sehat-sehat selalu. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Institut Pertanian Bogor dari Fakultas Pertanian. Di sini saya akan memandu jalannya webinar kali ini dengan tema pemanfaatan mikroba perakaran atau PGPR untuk pengelolaan OPT hortikultura. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti tema yang sudah disampaikan kali ini, yaitu untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan menggunakan mikroba yang ada di perakaran. Untuk itu, materi akan dibawakan oleh dosen kita, Ibu Yuni. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Mbak Indah sebagai MC. Yang saya hormati Bapak Eka Dery, Lurah Katulampa, juga ada Ibu dari istri dari Pak Bambang Hermanto ya, Ibu RW, adik-adik mahasiswa KKN yang Ibu banggakan, juga ibu-ibu yang sudah berkenan ya hadir pada acara KKNT kita kali ini ya, yang dikemas dalam bentuk webinar. Tema yang diberikan memang itu ini ya, mungkin bagi kita familiar gitu ya, tapi bagi orang yang baru pertama kali itu apa sih PGPR gitu ya, mudah-mudahan bukan karena itu ya acara pada siang ini sedikit mengalami kendala. Mohon untuk host Ibu diberikan akses untuk share ya. Sudah terlihat? Jadi tema webinar kali ini adalah tentang pemanfaatan mikroba perakaran, plant growth promoting rhizobacteria untuk pengelolaan organisme pengganggu tanaman. Ya,
Dari tema ini ada beberapa sebetulnya ya, kata kuncinya ada PGPR ya, pengelolaan dan UPT gitu ya. Mungkin akan Ibu ya. Jadi untuk latar belakang ya dari tema ini adalah ya adanya gangguan pada tumbuhan budidaya. Kita tahu bahwa tanaman itu selalu ya mengalami gangguan. Itu ada yang bersifat menghambat, merusak, menghancurkan, ataupun yang bersifat netral. Jadi kita yang berkecimpung dengan dunia tanaman ya, entah itu tanaman hortikultura, tanaman pangan ya, ataupun tanaman kehutanan ya, itu selalu tanaman-tanamannya itu harus diantisipasi bagaimana dia bisa survive ya, mengalami gangguan-gangguan, di mana benih-benih tanaman itu sejak diproduksi ya, sejak diproduksi kemudian dipanen itu selalu mengalami gangguan. Jadi makanya kalau kita di proteksi tanaman ya, terutama itu ada yang namanya kita memilih benih yang bagus ya, yang sehat gitu. Kemudian setelah itu kita juga tetap harus menyiapkan media tanamnya yang bagus, yang bebas dari gangguan ya, dari hama maupun penyakit. Dan ternyata gangguan-gangguan itu pun sampai juga ya di tempat penyimpanan ya, di tempat penyimpanan, sehingga beberapa produk tanaman ya, hasil panen itu mengalami gangguan. Dan gangguan-gangguannya ini tidak hanya karena makhluk hidup ya, jadi tidak hanya bersifat biotik ya, tapi juga yang abiotik ya. Dan kita berharap ya sebetulnya bagaimana tanaman-tanaman ini dapat tumbuh dan berkembang ya sesuai faktor genetiknya ya. Jadi kita genetiknya yang kita harapkan tentunya yang baik ya, yang mempunyai pertumbuhan yang baik dan mempunyai tahanan terhadap hama dan penyakit yang baik. Kemudian yang kita kenal dengan UPT itu kan sebenarnya semua organisme yang bisa merusak ya, baik itu kerusakan fisik, kerusakan fisiologi ya, dan lain-lain yang secara ekonomis itu merugikan budidaya tanaman. Dan UPT ini tidak sekedar hama ataupun penyakit ya, bisa dari gulma maupun yang paling banyak ya itu untuk penyakit itu dari golongan jenis cendawan. Ini mungkin harapannya sih ada ibu-ibu KWT yang di sini ya. Ini sekedar sekilas ya menunjukkan beberapa gejala pada tanaman ya. Jadi gejala ini merupakan gejala virus ya pada tanaman kacang tanah ya, bercorak seperti ini ya, klorosis ya. Kalau ini merupakan busuk akar pada kacang tanah. Jadi ini juga kita ketahui biasanya ketika tanamannya itu layu gitu ya. Ketika tanaman itu layu, kita perlu mengetahui apa penyebabnya gitu ya. Kemudian biasanya kita bongkar ya, ternyata ini perakaranya yang busuk ya. Kita tahu ya bahwa
fungsi akar ya, antara lain untuk transportasi air dan mineral. Ketika rusak maka pertumbuhan tanaman terganggu karena suplai air dan mineral terganggu. Dan ini juga merupakan perakaran yang terserang oleh nematoda ya. Nematoda itu lebih dikenal dengan mungkin cacing mikroskopik ya. Ini pada perakarannya tampak seperti ini, dan ini yang disebut rebah kecambah atau damping out. Jadi ibu-ibu serta adik-adik ya, juga ini ada Pak Lurah dan Pak RW yang di sana tentunya sudah ada KWT-KWT-nya yang memproduksi beberapa tanaman, dan kenapa pengetahuan kita terhadap hama maupun penyakit ya yang terlebih dahulu disampaikan sebelum kita nanti menginjak kenapa kita harus menggunakan PGPR ya. Jadi akibat adanya serangan OPT ini, organisme pengganggu tanaman, itu bisa menurunkan produksi tanaman ya. Misalkan ya kalau pada serangannya itu pada daun ya, yang dikenal ada penyakit bercak dan hawar daun ya. Hawar daun ini sebetulnya bercak yang meluas dengan cepat, itu disebut hawar ya. Ini merupakan contoh dari serangan dari embun jelaga ya. Jadi ini tentunya akan mengurangi kapasitas dari fotosintesis. Kalau pada buah juga demikian, akan mengurangi ya kualitas maupun kuantitas dari buahnya gitu ya. Memang kita ini konsumen seringkali itu menghendaki produk yang blemish free ya, yang tidak ada cacatnya gitu ya, sehingga itu yang sering ya nantinya itu mendorong petani itu menggunakan pestisida secara berlebihan. Ini juga ada mikroorganisme yang mengkolonisasi hasil panen ya. Jadi produk-produk pertanian ya yang kita ketahui ya seperti kacang tanah, kedelai gitu ya, ketika tidak disimpan dengan baik ya, itu bisa juga ya terkontaminasi oleh patogen tular udara ya, yang dalam hal ini yang sering diteliti ya itu Aspergillus ya, di mana keberadaan Aspergillus itu juga berbahaya ya, karena Aspergillus itu dapat menghasilkan senyawa yang bersifat karsinogenik ya. Karsinogenik itu artinya bisa menyebabkan kanker ya, karena menghasilkan yang disebut senyawanya aflatoksin. Kemudian adanya serangan OPT ya, itu juga akan menyebabkan suatu tanaman apabila diserang oleh salah satu ya OPT, itu akan menyebabkan tanaman tersebut menjadi rentan terhadap serangan OPT yang lain ya. Seperti kondisi saat ini ya, pandemi ya. Ketika seseorang itu sudah mempunyai penyakit gitu ya, tentunya ketika ada virus COVID-19 itu dia lebih rentan tubuhnya. Dan ini kaitannya dengan kenapa kita harus perlu mencegah supaya tidak terjadi gangguan OPT ini, karena apabila sudah serangannya itu meluas, ini tentunya ada biaya-biaya yang yang harus dikeluarkan, yang mungkin itu juga banyak ya yang harus dikeluarkan terutama oleh petani. Jadi untuk OPT ini juga sampai menyebabkan ini ya, sampai ke setelah panen ya, bisa menyerang pada penyimpanannya, pada saat pemasaran maupun terinfeksi. Mengapa di sini organisme pengganggu tanaman itu perlu dikendalikan ya? Ya,
ya supaya perkembangan populasinya itu tidak merugikan ya secara ekonomis dan dapat meningkatkan ketahanan tanaman. Ya, sama seperti kita saat ini. Kenapa kita perlu divaksin ya? Antara lain ya supaya untuk menekan perkembangan COVID-19 itu gitu ya. Dan harapannya dengan divaksin kita juga bisa meningkat ketahanan tubuh kita gitu. Jadi sebetulnya konsep kita yang di proteksi tanaman ya, kalau proteksi tanaman itu dokternya tanaman itu sebetulnya kerangka berpikirnya sebetulnya sama dengan kesehatan pada manusia ya. Jadi suatu penyakit itu akan terjadi jika tubuhnya rentan ya, ada patogen yang virulen dan kondisi lingkungannya itu mendukung. Gitu. Jadi sebetulnya belajar tentang penyakit tanaman itu menyenangkan juga gitu ya. Nah, saat ini kita tentunya sudah tahu ya banyak organik ya, juga kita juga sudah tahu bagaimana bahaya dari residu dari pestisida. Jadi pestisida itu ketika diaplikasikan ke dalam tanaman ya tentunya juga akan mencemari bahan makanan tersebut. Dalam tubuh juga tidak terurai gitu ya. Jadi lama-kelamaan itu residunya akan mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu untuk pengelolaan OPT ya, organisme pengganggu tanaman itu yang baik ya harus yang berbasis ekosistem ya, yang bagaimana kita melakukan pengelolaan itu untuk meminimalisir kerusakan OPT itu dengan cara-cara yang secara ekologi itu tidak merusak ya. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengelola yang baik ya, itu sebetulnya kan ini istilahnya ada pemuliaan ya, harus mendapatkan benih atau bibit yang kualitasnya bagus ya. Kemudian kita juga bisa memanipulasi lingkungannya ya, manipulasi lingkungan kita menyesuaikan supaya lingkungannya itu mendukung pertumbuhan tanaman tapi menghambat OPT ya. Dan OPT di sini ini istilahnya pengelolaan ya, bukan pemberantasan, bukan jadi kita itu mengelola ya. Jadi dikelola supaya dia tidak melampaui populasi yang berbahaya ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Ya. Jadi penyakit itu sebetulnya kan itu terjadi apabila populasi patogennya itu atau OPT-nya itu sudah mencukupin gitu ya. Jadi kalau kalau jumlahnya populasinya kurang itu juga tidak akan terjadi penyakitnya. Kita meskipun ada patogennya, lingkungan mendukung, tetapi tubuh kita sehat, ya itu juga tidak akan terjadi penyakitnya, gitu ya. Jadi sebetulnya untuk terjadinya penyakit, ya konsep penyakit ini saat ini juga sangat relevan ya kita sampaikan ke masyarakat, ke warga ya supaya tidak terlalu khawatir yang berkelebihan ya. Jadi pada dasarnya jaga kesehatan dengan baik karena itu tadi, dan seringkali memang kesehatan tubuh kita itu secara tidak langsung itu biasanya tidak disadari ya, kalau kita kecapean atau lelah itu kan membuat tubuh kita itu rentan. Nah ini sebetulnya kalau kita berbicara dengan petani ya memang harus seperti ini ya. Kita harus tahu ya karakteristiknya ya sama ya. Jadi masing-masing tanaman itu punya patogen masing-masing gitu ya. Ngobatinya juga masing-masing gitu ya. Tapi ada yang memang bisa secara general. Jadi untuk mengelola OPT ini
secara prinsipnya ya ini tadi ya, kita harus mencegah ya dan melakukan monitoring. Jadi mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati. Yang berikutnya ini ya prinsip pengelolaan UPT-nya ya, jadi kita harus mengusahakan tanamannya itu tetap sehat ya, juga bagaimana mencegah kerusakan tanaman ya, mulai dari perbenihan sampai pemeliharaan di lapangan. Karena adanya kerusakan ini, jadi kerusakan ini merupakan pintu masuknya patogen ya, pintu masuknya UPT gitu ya. Jadi kalau sebetulnya kalau apalagi yang dari golongan mikroba itu kan dia untuk masuk ke dalam tanaman itu kan juga perlu usaha ya, perlu usaha supaya dia bisa menembus ya. Makanya kalau dari golongan cendawan itu biasanya dia dilengkapin dengan enzim gitu ya. Kalau bakteri itu hanya bisa masuk ketika ada luka, ketika ada lubang-lubang alami ya. Kalau virus itu sebetulnya harus ada pembawanya ya. Jadi virus itu kan sebetulnya cuma berupa asam nukleat ya. Jadi dia harus ada vektor virus ya. Makanya sebetulnya virus itu merupakan bisa dibilang virus itu kalau di dalam tubuh organisme ya, dalam tubuh manusia atau tanaman, dia itu baru dibilang sebagai makhluk hidup. Tapi kalau di luar dari inangnya, virus itu benda mati ya, dan virus itu bisa dikristalkan. Makanya kan dikenal virus itu sebagai parasit obligat. Dia tidak bisa dibiarkan yang seperti biasa ya, jadi harus biakannya tersendiri ya. Virus itu biasanya kalau kita penelitian memperbanyaknya di tanaman diperbanyak di tanamannya maupun di sel telur atau darah. Tapi untuk COVID ini memang luar biasa ya. Jadi virusnya ini bisa yang kemungkinan adik-adik yang sudah belajar tentang virus itu juga kok bisa ya virus bertahan hidup di benda mati gitu ya. Padahal yang kita tahu kan virus itu kalau di luar ini ya, kalau nggak segera ketemu inangnya dia itu lemah gitu ya. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain yang di luar batas kemampuan kita ya sebagai manusia. Dan kita juga harus memonitor ini. Jadi ketika ada serangan hama atau penyakit ya tidak buru-buru langsung disemprot ya. Kita juga ada tahapan-tahapannya ya. Mungkin kalau yang ibu-ibu itu sudah paham kalau ada serangan yang sekiranya ada ulat, mungkin secara fisik ya, secara mekanik diambil gitu. Jadi penggunaan pestisida ya. Dikurangin, bahkan sekarang kalau bisa digantikan dengan pestisida yang lebih alami lagi. Dan ini mungkin ya, apa itu PGPR ya? Ini plant bakteria ya. Jadi bakteri yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman ya. Bakterinya yang berada di sekitar akar tanaman. Jadi bakteri-bakteri ini berada di tanah ya, di tanah yang di sekitar pelakalan yang menyeliputi, dan efeknya itu positif ya di sini, yang bisa secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini adalah bentuk-bentuk kalau kita lihat di laboratorium ya, ini ada Azotobacter, Azosporidium, Bacillus ya, dan bermain-main dengan mikroba itu sangat menyenangkan. Jadi kalau sudah adik-adik tahu atau Bapak Ibu ya
lihat di Tokopedia itu banyak dijual ya pupuk yang berisi azobakter, yang berisi pupuk azosporidium yang sebagainya. Nah, ini perbanyakannya sangat cepat dan ini merupakan peluang untuk usaha yang sangat menjanjikan ya. Nah, jadi kenapa mikroba ini Rhizobacteria itu bakteri itu banyak ya terdapat di rhizosfer ya, karena di rhizosfer ini banyak ya kaya akan nutrisi-nutrisi sehingga mikroba-mikroba itu banyak yang berkumpul di sini. Dan ini tidak hanya mikroba yang menguntungkan, yang merugikan juga ada. Oleh karena itu ketika kita mengambil PGPR ini ya diusahakan yang harus dicari tanaman yang sehat. Harus dicari tanaman yang memang yang tahan terhadap hama maupun penyakit gitu. Jadi biasanya kalau kita ngambil ini biasanya antara 10 sampai 20 cm ya, kita ketemu perakarannya ya, ini yang kita ambil ya. Dan ini sebetulnya penggunaan pupuk PGPR ini sudah banyak ya dilakukan dan bisa diperbanyak baik skala laboratorium untuk skala petani maupun mungkin di rumah tangga juga bisa ya. Ini kalau kita saat ini kebetulan saya lagi senang-senangnya gitu ya meneliti tentang Rhizobacteria ini ya. Ini ada Pseudomonas, ini Azosporidium ya, Bacillus, Azotobacter ya. Jadi kalau kita di lab itu ya memang kita isolasi ya. Kita isolasi kemudian ini nanti kita perbanyak ya dan memperbanyaknya sangat cepat, mungkin dalam hitungan 1 minggu itu kita sudah bisa menghasilkan populasi yang banyak. Yang dijual di pasar-pasaran ya ini kita punya Azotobacter gitu ya. Maaf ini tulisannya salah ya. Ini bisa kita perbanyak, kemudian kita kasih bahan pembawa bisa menjadi pupuk yang banyak dicari gitu ya, yang kualitasnya bagus. Jadi untuk penelitian tentang PGPR itu juga luar biasa banyak ya. Dilihat dari kemampuannya untuk menambah nitrogen, untuk pelarut fosfat ya, pelarut kalium ya, juga bisa menghasilkan yang ya semacam fitohormon gitu ya, dan juga menghasilkan antibiotik ya. Ya kita tahu bahwa ini sebetulnya penemuan ini sudah zaman dahulu ya, makanya kita ada antibiotik namanya penisilin ya, itu kan diambil dari penicillium gitu ya. Dan masih banyak lagi ya sebetulnya mikroba-mikroba lainnya ya, ya untuk ya, roti itu juga menggunakan mikroba, ya kecap itu juga kerja mikroba, kita membuat tempe itu juga mikroba gitu ya. Jadi ini sangat menarik ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya. Jadi di akar ini sebetulnya kenapa di Rhizobacter di rhizosfer itu banyak ya, karena ini ada eksudat akar di mana bisa menstimulasi interaksi antar akar dan mikroorganisme dan menghasilkan banyak sumber nutrisi ya, dan ini juga bisa berperan ya dalam kaitannya nanti untuk pertumbuhan akar dan keberlangsungan hidup tanaman dan metabolit yang dihasilkan tentunya juga bisa menjaga kelembapan di sekitar tanah. Ini hasil-hasil penelitiannya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu mikroba, mengisolasi mikroba, tentunya kita juga menyeleksi ya, diuji mikrobanya itu biasanya kita uji untuk keamanannya untuk manusia. Biasanya kita uji di media darah gitu ya.
Jadi kalau dia bisa mendegradasi darah, ya, bersifat patogen pada manusia, itu tidak kita gunakan. Kemudian kita seleksi lagi, ya, seleksi kemampuannya menghasilkan metabolit, ya, yang tadi disampaikan, bisa antibiotik, ya, bisa fitohormon, ya, fitohormon maupun produk-produk lainnya yang bisa. Baru kemudian kita uji, ya, kita uji ke ke bibit, ya, kadang kita diaplikasikan ke benihnya, ya, bisa juga ke media tanahnya. Kemudian kita membuat suatu percobaan, yang satunya diinokulasi, ya, atau diberi PGPR, yang lainnya tidak, itu akan terlihat perbedaannya, ya. Jadi ini terlihat pertumbuhan yang diberikan, yang diinokulasi lebih bagus dibandingkan yang tidak diinokulasi. Kemudian ada pertanyaan, ya, misalkan di mana kita itu bisa memperoleh PGPR? Ya, kita tahu kan PGPR itu bisa diperoleh di daerah rhizosfer. Nah, tanaman yang seperti apa, gitu kan? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa tanamannya tentunya yang sehat, ya, yang tidak mudah terserang hama dan penyakit, gitu ya. Jadi bambu ini termasuk jenis tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit, ya. Ini dan penelitian tentang PGPR itu banyak, ya, dilakukan pada bambu, ya. Bisa juga pada tanaman-tanaman yang berkayu pun bisa, gitu ya. Ini juga pada rumput-rumputan dramini atau dikenal tanaman ilalang ini juga bisa, ya. Jadi kita mengambil perakarannya ini. Dan kita yang mengambilnya juga tidak terlalu banyak, ya. Tadi ini sudah disampaikan, ya, mekanismenya seperti apa, ya. Dia bisa menghasilkan hormon, ya, bisa meningkatkan penyerapan unsur hara, ya, bisa untuk menekan penyakit yang ada di sekitar perakaran, juga bisa untuk menghambat penuaan tanaman, ya. Ini kompetisi dengan patogen, ya. Kenapa bisa menghambat penuaan pada tanaman? Karena PGPR itu juga menghambat produksi etilen, ya. Etilen ini zat yang menyebabkan tanaman itu cepat tua dan mati, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang mikroba itu sebetulnya manfaatnya luar biasa, banyak sekali, ya. Jadi kalau keunggulan dari PGPR itu tentunya aman, ya, bagi manusia, bagi musuh alaminya dan lingkungan. Jadi sebetulnya Allah itu menciptakan organisme pengganggu tanaman itu juga sudah ada musuh alaminya, ya. Sudah ada, gitu. Jadi kenapa terjadi penyakit, ya, karena musuh alaminya itu berkurang, ya. Bahkan mungkin dalam kasus tertentu malah tidak ada, gitu ya. Sehingga ketika kita aplikasi pestisida misalkan, jadi mikroba itu kan tidak semuanya bersifat negatif, ya, tidak merugikan. Jadi ada juga mikroba-mikroba yang menguntungkan, ya. Jadi kalau digunakan pestisida, jadi tidak hanya ini, ya, pestisida kimia tidak hanya patogennya yang mati, ya, tapi juga mikroba yang baiknya juga ikut mati, gitu ya. Jadi oleh karena itu penggunaannya memang benar-benar pestisida kimia itu saat ini, ya, benar-benar dikurangin, ya, supaya ekosistem kita lebih baik lagi. Jadi produk tanamannya bisa bebas, ya, sehingga petani itu mengurangi ketergantungannya di dalam penggunaan pestisida. Dan ini juga bisa menghemat biaya produksi karena PGPR itu kan mikroba, ya, yang sekali aplikasi mungkin dia bisa mikroba PGPR itu bisa terus hidup, memperbanyak diri di sekitar di tanaman, ya, di media tanamnya, di tanamannya,
sehingga lebih efektif penggunaannya. Nah, ini pengujian-pengujian yang biasa kita lakukan. Ini contohnya beberapa produk ya yang biasanya ini kalau ini kan sudah dari hasil tadi bisa kita buat ya, baik itu pupuk cair maupun pupuk padat ya, yang bisa hanya mengandung 1 mikroba seperti ini hanya mengandung azospirillum ya, ini azotobakter yang banyak berperan untuk mengikat nitrogen ya. Ini buatannya ini dosen proteksi ya, Pak Widodo. Jadi WIS itu Widodo, Suryo, dan Pak Hermano ini. Ini ada beberapa kandungannya, ada rhizobium, ada bacillus, dan pseudomonas. Nah, sekarang dari penelitian yang sudah dilakukan dan produk-produk yang dihasilkan gitu ya, pertanyaannya apakah kita harus beli gitu ya untuk mendapatkan produk yang luar biasa ini gitu. Nah, ini ternyata pembuatan PGPR itu sudah banyak ya sudah dilakukan di skala petani maupun skala kecil ya, rumah tangga ya, dengan menggunakan peralatan yang sangat mudah didapatkan ya. Ini ada ada kompor, ada panci, ada saringan, ada ember ya. Ini ada galon maupun aerator. Jadi untuk pembuatan PGPR itu sebetulnya kalau kita lihat itu banyak sekali ya, banyak sekali resep-resepnya ya, yang dimana antara satu dengan yang lainnya itu tentunya berbeda gitu. Jadi prinsipnya kita menyediakan sebetulnya media biak ya, media biak yang sesuai dengan PGPR. Ini dari akar-akar yang diambil ya, yang diambil dari direndam ya. Ini kan harapannya akar-akar tanah-tanah yang menempel ini, tanah rhizosphere-nya ini bisa kita peroleh ya. Jadi akar-akarnya ini direndam ya kurang lebih 48 jam ya. Kemudian disaring ini untuk memisahkan air dengan tanah dan akar ya. Kemudian ini di sisi yang lain kita mulai membuat mendidihkan air, dedak ya, terasi dan molase ya, dengan takaran tertentu ya. Nah, mungkin nanti Mbak Siska yang sudah membuat videonya bisa memaparkan berapa jumlah airnya yang digunakan, berapa dedak, terasi maupun molase ya. Jadi setelah kita membuat ini namanya media biak, kemudian setelah mendidih dimatikan, setelah suhunya sudah dingin ya, air yang sudah disaring itu kemudian dimasukkan ke dalam galon ini. Dan di galon ini, maaf ini nggak kelihatan, ini diberi aerator ya. Tujuannya itu sebetulnya untuk mempercepat perkembangbiakan bakterinya. Jadi bakteri-bakteri yang ada ini kita tidak perlu mengisolasi ini ya, kalau sekali karena kita cukup ya dari hasil-hasil riset itu memang sudah diketahui bahwa banyak mikroba ya bakteri-bakteri yang bermanfaat ya di daerah rhizosphere ini. Dan kalau misalkan tidak ada aerator ini ya bisa digoyang-goyang gitu ya. Bisa juga menggunakan shaker. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa, hanya pertumbuhan populasinya bakterinya tidak sebanyak kalau menggunakan reaktor. Dan ini sebetulnya kalau kita mendapatkan mikrobanya banyak ya, ini sangat potensi untuk dikembangkan sebagai pupuk hayati. Nanti setelah 14 hari ya, ini
Biasanya kalau yang berhasil ini tidak ada bau busuk pada larutan PGPR itu. Dan pembuatannya memang sangat sederhana sekali ya untuk skala rumah tangga, dan mungkin nanti Mbak Siska sudah adik-adik mungkin sudah ini ya, sudah mencoba mempraktekkan bagaimana membuat PGPR ya sendiri gitu. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja. Tadi yang saya sampaikan itu latar belakang dari riset-riset yang sudah dilakukan ya. Kenapa PGPR itu sangat baik untuk digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Mungkin itu yang bisa saya sharing ya, mudah-mudahan dipahami, bisa ditanyakan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Indah sebagai, silakan Mbak Indah. Terima kasih banyak atas pemaparan sangat jelas, dan untuk acara itu Mas Kota Priliani, saya persilahkan. Baik, terima kasih Indah atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Siska Apriliani. Di sini saya perwakilan dari tim KKMT Bogor Kota 25 akan menjelaskan sedikit atau mengulang mengenai PGPR dan juga cara pembuatan dari PGPR. Boleh di next. Sebelumnya, berikut merupakan tim dari KKMT Bogor Kota 25 dengan dosen pembimbing lapang kami, Ibu Dr. Yuni Istiqolini SPMP, dan beserta anggota sebanyak 10 orang yang berasal dari departemen yang berbeda. Selanjutnya. Nah, sebelum kita mengetahui cara pembuatan dari PGPR, lebih baiknya kita mengulang lagi ya, apa sih PGPR itu. Jadi PGPR ini merupakan salah satu kelompok mikroba bermanfaat yang hidup di ekosistem perakaran tanaman. Nah, bakteri tersebut ini hidup di sekitar perakaran, baik di permukaan akar maupun tanah yang masih terpengaruh oleh aktivitas akar tumbuhan. Namun demikian, kelompok bakteri ini tidak merusak ataupun mengganggu kehidupan, bahkan sebaliknya, memberikan imbalan untuk tanaman agar bisa tumbuh lebih baik. Selanjutnya, nah tujuan dari penggunaan PGPR ini yang pertama mengurangi penggunaan pupuk atau pestisida kimia, yang kedua pengelolaan OPT secara alami, dan yang ketiga meningkatkan kualitas pertumbuhan tanaman. Next. Nah, peran dari PGPR pada tanaman ini ada 3. Yang pertama, PGPR ini berperan sebagai biofertilizer atau pupuk hayati karena kemampuannya untuk mentransformasi sumber nutrien atau hara yang ada di alam atau pupuk sintetik menjadi lebih mudah tersedia dan terserap oleh perakaran tanaman melalui enzim atau senyawa lainnya yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Kemudian peran yang kedua, PGPR berperan sebagai biostimulan karena spesies atau strain tertentu dari PGPR ini dapat memproduksi salah satu atau bahkan beberapa zat pengatur tumbuh seperti IAA, di mana IAA ini berperan untuk meningkatkan pertumbuhan akar. Kemudian stokinin, giberelin, dan senyawa antietilen juga sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian peran yang ketiga untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT seperti hama atau patogen tanaman. Boleh di next. Berikut merupakan manfaat dari PGPR. Sebenarnya manfaat dari PGPR ini sangat banyak ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Yuni tadi,
Di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, PGPR ini dapat meningkatkan nutrisi mineral terlarut dan pengikatan nitrogen sehingga nutrisi dapat terserap oleh tanaman. Kemudian yang kedua, dapat menekan pertumbuhan patogen dalam tanah dengan salah satunya menghasilkan hidrogen cyanida dan antibiotik. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan daya tahan stres tanaman terhadap kekeringan, salinity, dan racun-racun metal atau logam. Dan yang keempat, dapat menghasilkan fitohormon seperti IAA, auksin, sitokinin, dan giberellin. Selanjutnya, nah untuk proses pembuatan dari PGPR ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada persiapan biang, kemudian yang kedua penyiapan media tumbuh, dan yang ketiga pencampuran dan fermentasi. Selanjutnya, nah untuk tahap yang pertama yaitu persiapan biang. Jadi untuk pembuatan biang ini dimulai dengan merendam akar tanaman dan rizosfer yang berasal dari akar bambu, boleh akar ilalang ataupun akar rumput gajah. Nah, pertama kita ambil dulu perakarannya dengan sedikit tanah yang menempel. Jadi tanah yang menempel pada perakaran itu tidak perlu dibersihkan karena tanah-tanah yang menempel itu juga masih mengandung bakteri-bakteri baiknya. Kemudian setiap 100 gram akar tanaman tadi direndam pada 1 liter air matang selama 2-4 hari. Nah, air rendaman tadi bisa digunakan sebagai bahan bakteri biangnya. Selanjutnya, nah untuk tahap yang kedua yaitu persiapan media tumbuh. Nah untuk bahan-bahan yang digunakannya juga relatif mudah didapatkan ya karena sebagian besar ini bahan-bahannya tersedia di dapur seperti air bersih, kemudian terasi sebanyak 100 gram, dedak halus 500 gram atau bisa menggunakan air cucian beras sebanyak 1 liter, kemudian gula merah 200 gram dan kapur sirih untuk menaikkan pH sebanyak 1 sendok teh. Untuk cara pembuatannya, yang pertama kita panaskan air sampai mendidih terlebih dahulu, kemudian kita campurkan semua bahan-bahan tadi dan aduk hingga merata, dan dibiarkan hingga mendidih sampai setengah jam. Setelah itu kita angkat dari tungku dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, kita saring bahan-bahan tersebut sehingga diperoleh cairan siap pakai. Boleh di next. Untuk tahap yang ketiga, yaitu pencampuran dan fermentasi. Setelah bahan-bahan tadi siap, kita campurkan kedua bahan tersebut di dalam wadah yang bersih, seperti di ember yang bersih. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam jerigen atau wadah tertutup lainnya. Setelah itu kita tempatkan di tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan diaduk setiap hari sekitar 5-10 menit. Setelah itu biarkan selama 5-7 hari atau 14 hari atau sampai aromanya itu berubah dari kondisi awal, biasanya ditandai dengan aroma seperti tape atau aroma fermentasi. Boleh di next. Nah, untuk penggunaan dari PGPR ini tergantung dari tujuan penggunaannya. Untuk penggunaan perendaman benih, kita bisa mencampurkan 3-4 sendok makan bahan biakannya dengan 1 gelas air matang. Kemudian untuk penyiraman persemaian itu dilakukan 1 minggu sebelum tanam dengan mencampurkan 1 gelas bahan biakan dengan 20 liter air. Kemudian untuk penggunaan penyiraman pertanaman itu juga dilakukan 1 bulan setelah tanam dengan mencampurkan 1 gelas bahan biakan dengan 20 liter air. Selanjutnya, berikut merupakan contoh hasil tanaman yang menggunakan PGPR. Nah, untuk gambar yang pertama ini, yang di sebelah kiri merupakan akar yang menggunakan PGPR, sedangkan yang sebelah kanannya tidak menggunakan PGPR. Nah, bisa dilihat perbedaannya bahwa akar yang menggunakan PGPR ini memiliki akar yang lebih panjang dibandingkan dengan yang tidak menggunakan PGPR. Kemudian untuk gambar yang kedua dan yang ketiga ini, di sebelah kanannya merupakan tanaman cabai yang menggunakan PGPR, dan yang sebelah kirinya tidak menggunakan PGPR. Nah, bisa dilihat juga perbedaannya. Boleh di next. Nah, berikut merupakan video dari pembuatan PGPR-nya yang telah tim KKNT Bogor Kota 25 buat. Bogor Kota 25. Halo semuanya, perkenalkan saya Tufan Noval dari tim KKNT Bogor Kota 25. Pada hari ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk membuat PGPR. Apa sih itu PGPR? PGPR atau Plant Growth Promoting Bacteria adalah suatu bakteri yang diisolasi dari suatu akar tanaman yang memiliki banyak fungsi
untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, melindungi akar tanaman daripada bakteri patogen, dan juga dapat mengikat unsur hara lebih baik sehingga tanaman dapat tumbuh dengan lebih baik. Mau tahu bagaimana caranya? Ayo simak video berikut. Ini tadi cara untuk mengisolasi akar bambunya ya. Nah, ini adalah hasil dari akar bambu yang sudah kita isolasi tadi. Terus saatnya kita memulai proses pembuatan dari PGPR. Nah, untuk langkah pertama, akar bambu yang sudah kita potong dari bambu tersebut, kita rendam dalam air. Dalam wadah tertutup ya. Ini langsung saja kita masukkan akar bambunya. Lalu kita rendam di wadah tertutup selama kurang lebih 2-4 hari. Oke, kalau begitu kita tunggu saja setelah 4 hari kemudian ya. Oke, baik. Setelah 4 hari kemudian, kita memerlukan rebusan daripada beberapa bahan. Bahan yang pertama kita butuhkan yang pertama adalah terasi, lalu yang kedua adalah gula pasir, dan juga kita memerlukan dedak halus ya, seperti berikut. Nah, caranya kita rebus dalam air mendidih. Pertama kita tuangkan dulu terasinya. Lalu kita tuangkan juga gula pasirnya ke dalam rebusan air. Dan terakhir kita masukkan dedak halusnya ke dalam rebusan air tersebut. Nah, lalu kita aduk-aduk rebusan tersebut hingga mendidih selama kurang lebih 20 menit ya. Oke, baik. Setelah kita melakukan rebusan selama 20 menit dan setelah rebusannya mulai dingin, maka kita tuangkan rebusan tadi ke dalam rendaman daripada akar bambu tersebut. Dan tuangkan saja ini setelah 4 hari kemudian ya. Lalu kita tutup dan kita diamkan kurang lebih selama 15 hari kemudian agar dapat dipakai. Untuk proses penyiraman benih, kita memerlukan kurang lebih 10 mili daripada larutan rendaman 1 kg sama 15 hari yang ditambahkan dengan 1 liter air. Sementara untuk menyiram tanaman, kita hanya memerlukan 5 mili daripada rendaman tersebut yang ditambahkan dengan 1 liter air untuk disiramkan kepada tanaman. Nah, begitu ya caranya membuat PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selamat mencoba! Berikut merupakan poster yang telah tim KKNP Bogor Kota 25 buat juga mengenai cara pembuatan dari PGPR-nya yang nanti mungkin akan di-share oleh perwakilan dari tim kami di grup WhatsApp yang sudah ada ya. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan materi kali ini sudah selesai dari 2 narasumber kita, yaitu dari Ibu Yunik dan dari Siska. Untuk acara selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi diskusi. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bisa langsung on mic atau bisa raise hand ya. Ini mah kayaknya saya harus langsung praktek. Nanti SMP ada nomor WA saya. Nanti share videonya ke WA ya. Videonya di share ke WA saya ya, sama materi bang ininya ya. Untuk materi dan videonya nanti akan di-share juga. Biar saya bisa up di Instagram saya juga. Baik, Bapak. Mungkin dari mahasiswa dari departemen lain atau dari ibu-ibu KWT yang hadir, jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Kepada Ibu Sri Swasti, boleh open mic, Bu? BRW, ada pertanyaan BRW? Ya, saya mau nanya ya.
Boleh Ibu. Halo, Ya, punten saya kan. Tadi saya telat memang, jadi saya ikut materinya udah tengah-tengah. Cuma mau tanya, itu kan dia ngambilnya dari bambu ya? Apakah spesifik hanya bambu atau tadi dari rumput ya? Soalnya kan mengingat di sini tuh jarang banget bambu ya gitu loh, Mbak. Untuk ininya. Selain dari perakaran bambu, itu bisa dari mana lagi gitu loh untuk sumber PGPR-nya itu, Mbak. Itu aja kayaknya, Mbak. Baik Ibu Terima Sri, kasih. terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Yunik bisa tolong bantu menjawab. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya yang sangat bagus ya. Jadi tadi sebetulnya juga sudah dijelaskan ya, tapi memang hanya beberapa contoh gitu. Jadi untuk PGPR itu memang penelitian yang banyak gitu ya dilakukan pada perakaran bambu, gramine ya, gramine itu bisa dari jagung Bu, perakaran jagung itu juga bisa ya, dari rumput-rumputan ya, rumput-rumput yang tadi sudah disampaikan juga ya, rumput-rumput gajah, rumput ilalang kayak seperti itu. Kemudian dari tanaman-tanaman sehat yang lainnya juga bisa Bu. Jadi tidak hanya dari bambu saja ya. Tadi juga sebetulnya juga di ini ya ada tanaman dari pohon pohon tahunan ya yang bisa juga kita dapatkan. Jadi intinya itu Bu, kalau kita ingin mendapatkan PGPR ini sebagai agensia hayati, karena ini kan kita inginnya kan mencari mikroba yang baik gitu, yang yang bermanfaat gitu. Jadi untuk pengambilannya itu ya memang harus diupayakan dari tanaman-tanaman, karena di rhizosfer itu di situ bukan hanya mikroba baik, mikroba yang merugikan, yang bersifat sebagai patogen juga ada gitu. Jadi kita upayakan mencarinya itu di tanaman-tanaman yang sehat. Mungkin itu yang bisa kalau masih belum jelas mungkin bisa ditanyakan lagi. Silakan Mbak Indah. Oh iya. Ya. Terima kasih ya Ibu Yunik. Oh berarti tidak harus bambu ya Bu, soalnya kan nyari bambunya tuh susah kalau di sini gitu, apalagi kalau mau nebang perakaran tanaman bambu itu kan rada susah. Berarti kalau misalnya jagung masih bisa, apalagi kalau tanaman tahunan juga rada susah ya Bu ya. Berarti kalau tanaman jagung juga bisa. Selain jagung, yang penting tanaman itu sehat gitu ya Bu ya syaratnya. Ya, dan kita tuh sebetulnya nggak perlu nebang Bu, kita cukup gitu? menggali. Jadi tadi kan digali saja. Ada beda cara ya yang mungkin yang disampaikan adik-adik dengan yang kita lakukan, yang biasa dilakukan di lab gitu ya. Jadi kita sebetulnya ngambilnya itu tidak terlalu banyak ya, tapi ini tadi kita menggunakan aerator. Jadi aerator itu untuk mempercepat perkembangbiakan dari bakterinya. Jadi penggunaannya makanya setiap produk itu kalau kita itu perlu dicek juga gitu ya populasinya ya. Jadi populasinya berapa gitu ya. Tapi yang secara umum itu seperti yang disampaikan adik-adik mahasiswa itu sudah cukup ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan aerator, mungkin sampel ininya, biang bakterinya harus lebih banyak lagi gitu. Ini tidak ada ininya sih batasannya. Baik, Ya, Ibu. baik. Terima kasih Bu. Sama Ibu. Terima kasih Bu Sri yang telah memberikan pertanyaan, dan kepada Ibu Yunik juga saya ucapkan terima kasih karena telah menjawab pertanyaannya. Mungkin dari peserta yang lain masih ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Iva.
Saya izin bertanya, Ibu Yuni, untuk ini bisa diaplikasikan di tanaman bunga nggak ya, Ibu ya? Bisa, Ibu. Sebetulnya untuk aplikasinya itu tidak terbatas pada tanaman hortikultura ya. Jadi bisa tanaman dari tanaman pangan juga bunga-bunga ya. Kalau ibu-ibu kan sukanya bunga ya. Bisa, Bu. Bisa ya, Ibu ya. Jadi bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu rumah tangga yang mungkin tidak menanam sayuran gitu ya, Ibu ya. Dan di bunga-bunga itu kan sekarang juga banyak hama penyakitnya juga kan, Bu ya? Betul Ibu. Termasuk bunga-bunga saya juga banyak terserang sungi ya, Ibu ya. Iya, betul, Bu. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu Iva. Terima kasih kepada Ibu Iva atas pertanyaannya. Sambil menunggu mungkin peserta yang lain yang ingin bertanya kembali, Indah sendiri bertanya. Biasanya kan Indah juga pernah ya Bu di Himasita, di Himpunan Proteksi Tanaman itu kita bikin PGPR juga, dan sampel akarnya itu akar bambu seperti pada umumnya digunakan. Nah, seperti yang Ibu tadi sebutkan tadi, untuk perakarannya itu umumnya memakai akar bambu, rumput gajah, ilalang, dan tanaman sehat lainnya. Itu identik dengan akar serabut ya, Bu? Apakah bisa kita mengambil sampelnya itu dari akar tunggang kayak gitu, Bu? Terima kasih. Ya, tadi kan sebetulnya sudah disampaikan juga ya sama Mbak Siska. Jadi kita di sekitar perakaran itu bukan hanya yang menempel ya, yang di sekitar akarnya, di sekitar akar tunggangnya itu juga kita tahu eksudatnya itu kan juga di sekeliling perakaran itu Mbak Indah ya. Di situ banyak mikroba-mikrobanya ya. Jadi seringkali kita juga mengisolasinya tidak ngambil akarnya tapi ngambil tanah yang di sekitar perakaran ya. Kemudian kalau kita di lab ya, kita kan lakukan pengenceran ya. Kita ambil 10 gram tanah, masukkan Erlenmeyer gitu ya. Kemudian pengenceran sampai beberapa kali, kemudian kita dapatkan bakterinya gitu. Kalau Mbak Indah kan dari proteksi tentunya juga bisa mengisolasi bakterinya secara langsung gitu ya. Itu kalau kita bisa mengisolasi secara langsung itu sebetulnya peluang untuk untuk memproduksi pupuknya lebih besar, Mbak Indah. Makanya ya kurang lebih kalau kita mendapatkan biakan murninya yang sudah efektivitasnya sudah bagus ya, sudah secara uji labnya bagus, kita bisa memperbanyaknya ya, bisa tadi yang Ibu sampaikan hanya menggunakan galon dan aerator. Itu kebayang itu bakteri kalau kita di situ ada biakan murninya ya. Itu dengan menggunakan aerator yang Ibu pernah dapat informasi dari teman yang memang usaha pupuk ya, itu dari 1 galon itu bisa dicampurkan bahan pembawa ya, gambut atau apa itu sampai 1 ton. Jadi kalau kita dapat yang ini ya, kan tahu sendiri populasi bakterinya kan banyak ya. Jadi kalau kita menambahkan, kalau untuk pupuk yang dijual-jual kita hanya 1%, Mbak. 1% dari mikrobanya itu dicampurkan, itu sudah bisa berkembang biak seperti itu. Kalau Mbak Indah kan mainannya di lab ya. Baik Ibu, udah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari peserta lain, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jadi peluang usaha untuk pupuk itu, terutama pupuk hayati itu masih sangat besar ya, karena memang tidak banyak yang memproduksi gitu.
Dan banyak juga yang dijual itu. Mereka banyak juga yang berjualan. Dan satu hal lagi, biasanya ada juga yang tidak menggunakan dedak sama terasi, cukup menggunakan molase, itu juga bisa. Hasilnya juga bagus gitu. Baik, Ibu. Mungkin dari Pak Lurah, Pak, apakah ada pertanyaan? Kayaknya saya mah tinggal mempraktekkan aja nanti belajar. Siap, Pak. Biar Oke, bisa mungkin. di-share keluarganya. Baik, Bapak. Nah, izin untuk, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, izin untuk mengulang beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh dosen kita, Ibu Yunik. Yang pertama tadi ada Ibu Sri yang bertanya apakah hanya perakaran bambu saja yang bisa digunakan untuk sampel pembuatan PGPR ini. Dan untuk jawabannya tentu saja tidak, Bu. Bisa berasal dari akar bambu, akar jagung, rumput gajah, ilalang, serta tanaman sehat yang lainnya. Selain itu, tanaman PGPR ini bisa diaplikasikan kepada tanaman hias, bukan hanya kepada tanaman sayuran ataupun tanaman hortikultura yang lainnya. Serta bukan hanya dari bakteri-bakteri baik itu berasal dari akarnya, tetapi kita juga bisa mendapatkan bakterinya itu berasal dari tanah di sekitar perakaran, karena masih bisa mengeluarkan eksudatnya. Mungkin sekian saja untuk sesi diskusi kali ini. Acara selanjutnya yaitu sesi foto. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Dan mohon bantuannya kepada operator fotonya ya. Berteriak. Jadi Pak Juni mau saya berteriak. Oh gitu. Nanti jantungan. Biarin aja. Cuma berteriak. Pada Syifa boleh on kamera, mungkin Rini, Anissa, dan Syifa boleh tolong screenshot ya, Sif. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk sesi foto alhamdulillah selesai. Acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada narasumber kita sekaligus dosen pembimbing lapang kita, Ibu Yunik Istiqorini. Mungkin kepada Farid Yajid selaku ketua kelompok kami, saya persilahkan untuk memberikan sertifikatnya kepada Ibu Yunik. Ya, Ibu, terima kasih. Saya mewakilkan teman-teman ingin memberikan sertifikat kepada Ibu Yunik selaku narasumber kali ini. Berikut saya berikan Ibu sertifikatnya. Terima kasih, Mas Majid. Ibu terima. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Alhamdulillah untuk sertifikat sudah diterima oleh Ibu Yunik dan mungkin untuk filenya akan dikirimkan lewat WA ya Bu. Kepada seluruh peserta ingatkan untuk mengisi presensi yang akan dikirimkan melalui WA group yaitu di ipb.link/Bogor Kota 25 PGPR. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir kali ini. Ada Bapak Lurah, Pak Eka, serta ibu-ibu komite lainnya. Dan
para teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan webinar kali ini, yaitu webinar terakhir kita sebelum penutupan, yaitu kita ada acara sekali lagi, Lokakarya 2, sebagai bentuk pelaporan apa yang telah kita lakukan atau webinar-webinar yang telah kita lakukan untuk program KKN kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yunik selaku dosen pembimbing lapang. Untuk webinar kali ini saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunik, Bu Erwe atur nuhun, Bu Sri atur nuhun, teman-teman semua atur nuhun. Sehat-sehat semua ya. Semoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, nuhun Indah. Waalaikumsalam.